Ya, kalau yang tadi saya ingin tanyakan Pak Richard, kalau pemirsa atau saya dulunya tidak tahu bagaimana memanage stres atau memanage stres yang negatif atau yang positif atau reduce stresnya, berarti kan ada banyak stres dari zaman dulu yang sebenarnya tersimpan dalam memori kita. Apakah benar ada simpanan memori stres itu dan oleh karenanya bisa muncul di kemudian hari? Ya, kalau dari kecil misalnya ya, dari bayi pun sudah ada stres itu. Waktu kita umur 1 tahun, 2 tahun kalau diperlakukan dengan tidak baik, tapi tersimpan di dalam pikiran bawah sadar kita. Dan itu bisa memprogram kita secara kita tidak sadar, ya, menjadi tindak tanduk kita menjadi tidak normal karena masa lalu. Itu yang disebut trauma dan sebagainya. Tapi kenapa stres ini penting? Saya dulu kembali ke sana dulu, nanti kita bicara ke masa lalu. Ada yang mengatakan kalau you menerima masalah atau menerima musibah, kita selalu mendengar terima saja. Ya, ini cobaan dari Tuhan, terima saja. Itu satu level kesadaran tertentu. Tapi ada level kesadaran lain yang mengatakan, kan penyebab dari stres itu kan tadi bisa lingkungan, sosiologi, bisa fisiologi, sama bisa thought. Sekarang kita nggak mau terima saja. Kita amati, ini di mana level stres saya. Apakah salah satu dari keempat itu, apakah gabungan dari keempat itu. Empat itu kan berarti kan satu lingkungan. Nah, disinilah letak peran dari manusia sebagai seorang spirit gitu ya, spirit dari manusia. Bagaimana dia bisa menguasai lingkungan itu dan mengalahkan lingkungan itu. Jadi dia harus mengenali lingkungannya itu, dengan dia bisa menguasai lingkungannya. Dan kalau dia bisa mengontrol lingkungannya, maka dia bisa mengontrol dunianya, dia bisa mengontrol dirinya. Sehingga stres yang sama ketika datang lagi tidak bisa affecting dia secara negatif. Tapi justru stres itu membuat dia menjadi positif, menjadi lebih kuat. Oleh karena itu kita di dalam kehidupan, kita bilang, kenapa kita hidup? Apa tujuan kita hidup? Ya experience. Experience buat apa? Malah sering sekali level stres itu datang sehingga kita lost our personality. Personality kita menjadi fragmented, sehingga kita totally, completely lost ourselves. Nah, padahal level stres ini datang sebenarnya itu seperti media yang datang justru untuk membuat kita enlightened, tercerahkan. Nah, biasanya stres yang tadi itu, yang kita tidak, datang sejak kita kecil. Ya. Dan karena sejak kita kecil itu datang, itu harus di-heal dulu. Ada teknik namanya relaxation, di mana memori seseorang yang kita bisa bawa kembali pada waktu dia umur 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Dan kita terapi, heal, kita reprogram, sebenarnya dia mereprogram sendiri keinginannya apa. Dan ketika dia kembali ke masa sekarang, dia bisa menjadi lebih kuat untuk menghadapi stres yang sama. Jadi stres itu top, stres itu indah. Ya kan orang kalau begitu dengar kata stres itu secara nggak sadar, psychologically sudah membuat dia stres. Menjadi lebih stres. Menjadi lebih stres. Tapi kalau sekarang saya beri contoh, energi, stress is top, stress is beautiful music. It's different persepsi kita. So it's all about perception, bagaimana kita mempersepsikan. Saya selalu bilang sama teman saya, stress top. Gimana? Lagi stress, bro. Lagi stress. Stress is good. Stress is top. Bukan good, it's top. It's necessary. Oke. Jadi sebenarnya tergantung respons kita terhadap stres itu ya, Pak Richard. Ya. Respons tergantung dari apa? Dari awareness. Awareness tergantung dari apa? Dari consciousness. Jadi sebenarnya stres itu adalah alat membuat consciousness kita meningkat. Menarik sekali. Jadi tanpa stres orang tidak bisa meningkatkan consciousnya. Jadi tapi kalau orang yang lama tidak sadar, stresnya banyak masuk dari lingkungan atau dari empat source tadi, tidak sadar kan sudah bertumpuk, Pak Richard. Oleh karena itu kita buat forum seperti ini untuk memberitahu mereka. Karena dengan segala hormat saya kepada dunia medicine, orang yang stres datang dikasih obat tidur, dikasih dan sebagainya, itu kan tidak men-solve mereka malah tenggelam dan punya ketergantungan. Tetapi kalau kita berikan toolsnya tanpa obat, ya cukup dengan teknik-teknik yang sederhana, dan teknik-teknik ini worldwide proven gitu ya, kualitasnya kan menjadi lebih baik.
Dia bisa lebih percaya dirinya sendiri. Dan dia tidak perlu lagi pergi ke dokter gitu ya. Tidak ada ketergantungan. Tidak ada ketergantungan. Pada obat atau pada dokter. Artinya apa? Dia sudah bisa menguasai lingkungan yang mengganggu dia kan. Iya. Kalau sekarang dia flight aja, dia minum obat, sebenarnya bukan fight. Itu lari dari kenyataan sebenarnya. Kalau tadi teknik relaksasi yang Pak Richard bilang bahwa dengan teknik relaksasi tertentu bisa dibawa ke memori umur 2 tahun atau 5 tahun, itu harus dipandu dengan orang yang ahli atau sebenarnya tekniknya bisa diajarkan? Bisa, tanpa dipandu bisa, tanpa dipandu. Kalau mau coba? Oh ya, saya sih paling suka mencoba tekniknya Pak Oke, Richard. mungkin kita ajak pemirsa juga. Kalau pemirsa juga mau coba, gampang sekali. Coba kita duduk relax. Coba tutupkan mata. Nah, tutupkan mata. Saya akan berhitung. Coba pada setiap kali Anda melepaskan nafas, sandaran aja nggak apa-apa, mari. Setiap Anda melepaskan nafas, Anda bayangkan ada angka 3. Bisa nggak? Setiap kali melepaskan nafas, bayangin angka 3. 3. Pemirsa bisa lakukan di rumah. 3. Ibu Mari bisa membayangkan? Iya. Oke, sekarang ketika melepaskan nafas, bayangkan angka 2 3 kali. Ketika lepaskan 2. Setiap melepaskan nafas, bayangkan angka 1. 1. Relax. Saya akan berhitung dari 10 sampai 1. Dan setiap angkanya menurun, Anda menjadi 2 kali lebih rileks. Ini adalah yang disebut teknik progressive relaxation. 10, mata Anda menjadi jauh lebih rileks. 9, secara mental Anda bayangkan bahu Anda menjadi lebih rileks. 8, rahang Anda menjadi rileks. 7, Anda pergi lebih dalam lagi, seolah-olah Anda menjadi sangat rileks. 6, kaki Anda, perut Anda, pernafasan Anda menjadi lebih rileks. 4, Anda bernafas menjadi lebih lega. 3, menjadi sangat lega. 2, Anda pergi ke dalam, mana yang lebih dalam. 1, Anda bisa mendengar suara saya dan bisa mengontrol semuanya. Sekarang Anda seolah-olah sedang memperhatikan diri Anda sedang tutup mata, fokus pada satu hal. Anda sedang menutup mata dan memperhatikan bahwa diri Anda sekarang sedang menutup mata dan sedang rileks. Sekarang Anda menggunakan power intensi Anda. Saya akan berhitung sampai 3. Ketika sampai pada hitungan ketiga, Anda akan mundur ke belakang. Ketika Anda berumur 5 tahun atau 4 tahun, 3 tahun, barangkali Anda mempunyai trauma, Anda pergi ke trauma tersebut. 1, 2, 3. Anda berada di masa kecil ketika Anda mengalami trauma. Rasakan trauma tersebut. Perhatikan sekeliling Anda. Sambil tetap menutup mata, Ibu Mari merasakan ada di tempat masa lalu. Ya. Merasakan ada some trauma. Oke, sebelum trauma ini terjadi, kita akan mundur mungkin beberapa hari ke belakang. Saya akan berhitung sampai 3, dan untuk saudara-saudara, saudara akan mundur beberapa hari ke belakang sebelum trauma ini terjadi. 1, 2, 3. Ke masa ketika you lebih happy, lebih nyaman. Entah berapa umur you, barangkali 2 tahun, 1 tahun, 3 tahun, saya tidak tahu. Ini terjadi beberapa hari sebelum terjadinya trauma yang tadi saudara alami. Sekarang saudara berada pada hari ini, di mana saudara belum mengalami trauma. Sekarang, saya mengatakan kepada saudara bahwa beberapa hari lagi, saudara akan mengalami trauma yang tadi saudara lihat. Tapi sekarang saudara sudah siap. Ibu Mari juga sekarang sudah siap. Dan Ibu Mari akan mengalami ini, dan Ibu Mari lebih siap dan bisa menerimanya. Karena ini adalah stres yang diberikan, tapi sekarang stres yang diberikan kita terima dengan conscious.
Sehingga di masa depan nanti, ini akan membuat kita, consciousness kita meningkat. Apakah saudara-saudara dan Ibu Mari siap untuk menerima? Apakah saudara-saudara di rumah siap untuk menerima stres yang saudara sudah tahu akan datang? Karena saudara sudah tahu tidak akan ada trauma. Saya berhitung sampai 3, pada hitungan ketiga, saudara akan berada kembali pada level atau pada situasi di mana trauma itu diberikan. Tapi saudara sudah siap. Sudah conscious. 1, 2, 3. Saudara-saudara berada di situasi di mana trauma itu diberikan. Rasakan bedanya dengan yang sebelumnya.